Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama membahas soal berita Timnas Indonesia hari ini tanpa perlu banyak basa-basi. Let's play this video. Raffle Strike tertawakan Elkan Bagot, kejelian Sintayong terbongkar, respon keren Martin Paes usai tampil gemilang. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Indonesia. Dokter Timnas Indonesia Alvan Asyar menceritakan bagaimana Sintayong jeli jika para penggawa Garuda yang berbohong. Hal itu diketahui ketika mendampingi Timnas U23 Indonesia selama Piala Asia U23 2024 hingga playoff Olimpiade 2024. Alvan membocorkan bahwa Sintayong jeli terhadap kondisi para pemainnya. Misalnya saat pemain mengalami cedera atau tak bisa tampil. Dalam hal ini, Dr. Alvan selalu mengecek kondisi para pemain sebelum berlaga, biasanya mendapati sang pemain ingin tetap tampil. Namun jajaran pelatih termasuk Sintayong akan terus menanyakan kondisi pemain tersebut kepada dokter. Menariknya, Dr. Alvan menilai Sintayong akan paham jika ada pemain cedera, lalu memaksakan bermain. Dua penggawa Timnas Indonesia Nathan Joaon dan Raffle Strike menjadi musuh untuk sementara. Sebab adu Den Haag serta Excelsior bentrok di playoff Eredivisie. Hasilnya klub Strike kalah tipis dengan skor 1-2. Excelsior sukses mencetak 2 gol lebih dulu lewat Kohib Dorie dan Lence Juvestin. Sedangkan adu Den Haag hanya bisa membalasnya via Henk Veerman. Menariknya dalam pertandingan ini, Nathan Joaon hadir langsung di stadion. Wajar saja ia ada di sana karena mendukung Excelsior. Melansir dari Transfer Market, Nathan merupakan jebolan Excelsior dari kelompok umur hingga tembus tim senior. Pada akhirnya ditebus oleh Swansea City pada Agustus 2023 lalu. Situasi ini pun membuat Nathan menjadi musuh sementara bagi Raffle Strike. Pasalnya, adu Den Haag adalah tim tempatnya bernaung. Raffle Strike sendiri tidak bermain di laga adu Den Haag melawan Excelsior, sebab ia lebih sering tampil untuk tim U21. Bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan belum kunjung mendapatkan debutnya di Suwon FC sejak bergabung pada Februari 2024 lalu. Arhan sebetulnya sudah siap untuk diturunkan ke lapangan sejak awal musim. Pelatih Suwon FC Kim Eun Jung pun menjelaskan bahwa kesibukan Arhan bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade 2024 menjadi penghalang utama. Hal itu menjadi pertimbangan Kim untuk menunda debut Arhan demi memastikan kondisi terbaik sang pemain. Selain itu, persaingan yang ketat juga membuat XPSIS Semarang tersebut harus bekerja keras. Meski debutnya tertunda, namun peluang Arhan untuk tampil di K-League One masih terbuka. Suwon FC sendiri dijadwalkan menghadapi Jeju United pada 26 Mei 2024 dan Arhan berpotensi melakoni debutnya di laga tersebut. Namun setelah itu Arhan kembali harus fokus pada tim nasional. Calon kiper Timnas Indonesia Martin Paes angkat bicara setelah tampil gemilang di laga Tampa Bay Rays versus FC Dallas di lanjutan 16 besar US Open Cup 2024. Dalam laga yang dilangsungkan di markas lawan itu, FC Dallas menang 2-1. Martin Paes pun ditunjuk sebagai man of the match atas sejumlah penyelamatan krusial yang dilakukan. Usai laga, Martin Paes pun bahagia bisa tampil solid di bawah mister gawang FC Dallas. Namun ia gusar karena wasit memberi penalti untuk Tampa Bay Rays. Terlepas dari itu, penampilan impresif Martin Paes tentu patut diapresiasi. Selanjutnya Martin Paes dan kolega pun akan menghadapi Sporting KC di perempat final US Open Cup 2024. Martin Paes bahkan berpeluang debut bersama skuad Garuda usai menjalani serangkaian proses naturalisasi. Melansir dari laman Steamelt, penyebab Piala AFF 2024 tidak masuk kalender FIFA adalah karena Federasi Sepak Bola Dunia itu menilai jika pertandingan di turnamen Asia Tenggara ini adalah pertandingan persahabatan semata. Dengan kata lain, semua pertandingan yang dilakukan tidak akan berpengaruh pada peringkat FIFA. Bukan hanya jadwalnya yang belum masuk ke dalam kalender FIFA, namun poin yang didapat juga tidak begitu besar. Pada Piala AFF 2018 contohnya, di edisi tahun tersebut, bobot match point hanya dihitung 5 poin.
Jumlah ini masih kalah dengan pertandingan uji coba di kalender resmi FIFA yang bobotnya mencapai 10 poin. Karena tidak masuk ke dalam kalender FIFA, maka setiap klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Itulah sebabnya pemain-pemain naturalisasi dan pemain yang abroad kemungkinan besar tidak akan ikut serta. Bek Timnas Indonesia Jesus berbicara soal perlakuan penggemar kepada dia serta tingginya ekspektasi supporter buat skuad Garuda. Jesus sepenuhnya mengapresiasi penggemar yang memberinya julukan Bang Jayadi dan dukungan dengan baik. Bek Venezia tersebut merasa senang karena mendapatkan dukungan luar biasa dari pecinta sepak bola tanah air. Menurut Izes, penggemar memberikan cinta kepadanya dan pemain-pemain timnas Indonesia yang lain. Menanggapi soal tingginya ekspektasi supporter buat tim nasional Indonesia ini, Izes merasa tidak masalah. Menurutnya bukan hal yang aneh jika penggemar ingin melihat timnas Indonesia meraih prestasi tertinggi. Dia menilai hal itu wajar karena penggemar atau supporter pastinya ingin melihat skuad Garuda terbang tinggi. Izes sendiri memberikan jawaban keren terkait tingginya ekspektasi supporter buat skuad Garuda. Legenda timnas Vietnam Nguyen Man Dung tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada senjata rahasia yang dimiliki oleh timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong saat ini. Salah satu senjata rahasia yang membuat Man Dung tercengang adalah kehebatan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Terbaru dalam Piala Asia U23 kemarin, lemparan maut Arhan sukses menjadi asis bagi Komang Teguh. Bahkan di tingkat tim senior, Arhan telah beberapa kali memecah kebuntuan dengan lemparan mautnya yang presisi. Man Dung tak bisa menahan rasa herannya, mengingat tidak ada tim lain yang mampu mencetak gol sebanyak timnas Indonesia melalui skema lemparan ke dalam ini. Bahkan lini pertahanan Vietnam pun tak bisa memahami kekuatan sebenarnya dari skema ini. Menariknya timnas Indonesia tidak hanya mengandalkan Pratama Arhan dalam melakukan lemparan ke dalam yang mematikan. Tim Merah Putih juga memiliki 3 pemain lain dengan kualitas serupa di kelompok umur. Selain Arhan ada Alvendra Dewangga, Roby Darwis hingga Friendly Saputra yang juga menjadi andalan dalam skema serangan ini. Rafael Strike mendapatkan sorotan netizen karena menertawakan Elkan Bagot yang nge-rap di depan skuad Garuda. Momen ini terjadi sudah lama ketika Elkan Bagot masuk dalam panggilan Sintayong ke tim nasional Indonesia. Walau begitu, videonya baru saja viral di TikTok saat Rafael Strike menertawakan koleganya ini. Dalam video yang beredar, Elkan Bagot tampak percaya diri bernyanyi rap di depan skuad Garuda saat sesi makan. Terlihat para staf pelatih dan beberapa pemain timnas Indonesia seperti Saint Patinama dan Sandy Walsh antusias mendengarkan Back It Stone nge-rap. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Rafael Strike karena ia tertawa terbahak-bahak mendengarkan Elkan Bagot. Sontak videonya viral dan menjadi sorotan netizen yang bahkan menyebut suara Elkan mirip menjual tahu bulat. Sejumlah netizen Belanda ikut memantau perkembangan timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diketahui lewat postingan klub Eredivisie SC Heerenveen. Saat itu Heerenveen menyinggung Nathan Joaon yang sedang berjuang membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam postingan tersebutlah beberapa netizen Belanda menyadari bahwa banyak pesepak bola negara mereka yang memilih untuk membela timnas Indonesia. Meski para pemain berdarah Belanda itu memilih membela negara lain, hebatnya masyarakat negeri kincir angin tersebut tetap menghormati keputusan mereka. Bahkan ada yang mendoakan dengan hadirnya para pemain naturalisasi berdarah Belanda, timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 yang mana nantinya akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung Oke, informasi dan berita yang sangat menarik, yang sangat menghibur dan menambahkan informasi dan wawasan kita tentang timnas kita. Semoga mereka bisa menunjukkan hasil yang terbaik karena ekspektasi yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia itu berada di pundak mereka. Akan tapi kita sebagai pendukung, supporter harus memberikan vibe dan dukungan yang terbaik. Stop hate speech, kita harus memberikan yang terbaik untuk timnas kita. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.